Oh ya, bagaimana dengan nanti malam? Karena rencananya saya akan keluar nanti malam ini. Kebetulan ini hari Sabtu malam Minggu. Apakah nanti malam akan hujan atau tidak? Nanti malam, kelihatannya ada sedikit peluang hujan ringan, tapi nggak terlalu besar. Jadi sepertinya rencana malam minggumu tetap aman, nggak perlu khawatir. Nah, ada hal seru lain yang pengen kamu lakuin malam ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai kalian untuk memberikan satu sharing teman-teman di penghujung tahun 2025 ini. Judul video kita hari ini adalah 11 fitur terbaik Windows 11 di tahun 2025. Ada dua versi Windows 11 di tahun 2025 ini. Versi pertama teman-teman, yakni Windows 11 24H2 dan yang kedua Windows 11 25H2. Nah, di tahun ini juga teman-teman ada banyak fitur baru teman-teman karena perpindahannya dari 24 ke 25. Mau tahu 11 fitur terbaik menurut saya di tahun 2025 ini? Tonton video saya. Let's get started. Kawan-kawan sekalian, kalau kamu baru melihat video saya, baru menyaksikan channel saya ini, tolong bantu saya dengan cara subscribe. Dan kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa kamu tekan ikon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Sekedar info ya, bahwa Windows 11 25H2 itu hadir pada tanggal 30 September tahun 2025. Jadi baru sekitar Oktober, November, Desember, baru sekitar 3 bulan teman-teman. Nah, sekarang tanpa lama-lama kita langsung saja masuk satu persatu fitur terbaik Windows 11 di tahun 2025 ini menurut saya teman-teman. Yang pertama itu adalah redesign start menu. Yang ini teman-teman, kenapa ini salah satu yang terbaik? Karena di sini kamu bisa mendapatkan yang namanya mobile phone atau phone link, ataupun kamu punya HP secara langsung kamu bisa melihat. Dan ini salah satu favorit saya banget teman-teman. Nah, kalau kamu misalnya tidak suka nih, kamu bisa sembunyikan lewat sini teman-teman. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang menurut saya juga terbaik itu teman-teman, ya ini AI Action di File Explorer. Like it or not, apakah kamu suka atau tidak ya, karena ini menurut menyangkut privacy teman-teman. Saya pribadi saya suka teman-teman. Nah, kalau kita buka ya this PC, kemudian buka inilah download, ini download saya teman-teman ya. Kalau kamu misalnya di sini klik kanan, oke lah kita foto ini ya, klik kanan. Di sini ada beberapa AI teman-teman, ada Ask Copilot, ada Create with Designer, ada Edit with Photoshop, edit with Photo. Ini semuanya menyangkut daripada AI teman-teman. Jadi itu yang kedua, yakni AI Action di File Explorer. Nah, kemudian yang ketiga teman-teman, kalau selama ini teman-teman di tahun 2020 di 24H2 ya, itu tidak bisa kamu memperkecil yang namanya taskbar ini teman-teman. Ya, sekarang taskbarnya bisa kamu perkecil. Jadi kalau misalnya nih kamu lebih suka yang kecil, silahkan. Caranya kamu masuk saja ke taskbar setting teman-teman. Udah lama sekali orang inginkan ini teman-teman, tapi akhirnya dia baru memberikannya pada Windows 11 25H2. Kemudian kamu masuk sini teman-teman. Ya, taskbar behavior ini, kemudian kamu turun ya, di sini ada bacaan smaller taskbar button. Kalau saya kan kalau full teman-teman, kalau kita dia full maka dia akan kecil. Kalau kamu mau langsung membuatnya dia menjadi kecil, kamu tinggal ubah aja di sini ya, always. Kamu lihat sini teman-teman ya, ini kan masih gede, always. Dia langsung mengecil. Jadi itu terserah kamu lah ya. Banyak orang yang suka ini teman-teman, termasuk saya juga ya. Cuman saya hanya memberikan dia jadi kecil ketika dia betul-betul full. Ya, ketika full maka dia akan mengecil. Oke, itu yang ketiga teman-teman. Nah, kemudian yang keempat, dark mode-nya teman-teman itu mulai konsisten. Meskipun belum semua bisa dark mode ya. Kalau biasanya kan kalau kita di sini masuk recycle bin ini, misalnya kita mau hapus teman-teman, ini belum tentu dia dark mode. Tapi alhamdulillah dia mulai konsisten teman-teman. Kita misalnya empty recycle bin ya. Nah, ini langsung dia ininya hitam. Biasanya teman-teman meskipun kamu menggunakan dark mode, ini enggak hitam. Ya, sekarang dia sudah mulai hitam. Ya, misalnya kita hiaskan, ya udah, jadi itu. Meskipun belum semua teman-teman ya, tetapi dia mulai agak konsisten, mulai sudah bagus. Itu yang keempat teman-teman. Kemudian yang kelima, ini paling penting sekali teman-teman. Terutama kalau Windows kamu sering mengalami masalah besar. Yakni nomor 5 itu Quick Machine Recovery atau QMR teman-teman. Ini penting banget. Untuk mengetahui teman-teman, kita masuk Windows Logo plus I setting. Di setting ini teman-teman, kamu masuk kepada sistem ini, kemudian kamu masuk recovery, turun ke bawah, ini recovery teman-teman, ini recovery ya. Di recovery ini teman-teman ada namanya Quick Machine Recovery. Kalau kita baca sini ya, if your device fail to start, jika perangkat kamu gagal untuk start teman-teman, nggak bisa booting ya, we'll try to fix the problem. Kita mencoba untuk memperbaiki masalahnya with device recovery solution, dengan solusi recovery yang berada di device kamu. Kita buka ini. Jadi jangan lupa teman-teman, ini harus kamu on kan.
ya. Ini harus kamu on-kan. Jadi nanti kalau terjadi masalah dengan kamu punya device atau perangkat dan kamu tidak bisa startup, tidak bisa masuk ke Windows kamu, maka ini bisa menjadi penolong kamu. Oke, itu yang kelima teman-teman. Nah, kemudian yang keenam, indikator perangkat keras yang bisa dipindahkan. Ini salah satu juga yang menarik. Ini menarik sekali teman-teman karena kamu bisa pindahkan indikator ya untuk volume, untuk cahaya, brightness dan lain sebagainya. Caranya itu kita masuk Windows Logo Plus setting. Kemudian di sini teman-teman kamu masuk kembali kepada sistem ini. Kemudian kamu masuk notification karena dia menyangkut notifikasi teman-teman. Kemudian kamu turun paling bawah sekali. Indicators from keyboard action ya. Jadi position of on screen indicator. Jadi posisi daripada indikator di screen teman-teman. Di sini bottom center. Kamu lihat sini ya, bottom center. Artinya di bawah dan di tengah. Di tengah di bawah. Kayak whatever lah ya. Yang penting di tengah dan dia berada di bawah. Kita lihat sini teman-teman ya. Sekarang saya kasih besar suaranya, volumenya misalnya nih. Tuh 2. Kamu lihat itu 88, 90, ya 92. Ini berada di tengah ya dan di bawah. Misalnya kalau kita mau taruh di atas teman-teman ya, kita pilih top center, dia akan berada di sini. Coba ya, sekarang brightness-nya saya akan kurangi brightness, saya akan tambah brightness teman-teman. Lihat sini. Itu nambah lagi. Kamu nggak lihat mungkin. Untuk yang bisa kelihatan itu biasanya yang suara volume teman-teman. Volume ya, kamu lihat sini ya. Saya tuh kasih turun 90, 88, 86. Bisa juga sebelah kiri kalau mau ya ini. Langsung aja saya kasih masuk ke ini top left sebelah kiri. Kita lihat ini teman. Tuh 88, 90, 92. Jadi itu yang ke-6 teman-teman. Kemudian yang 7 teman-teman, yakni AI Generative Erase. Ya, ini untuk kamu bisa erase foto yang kamu inginkan teman. Apa erase itu bahasa? Oh ya, menghilangkan yang kamu tidak inginkan. Saya kasih turun dulu dia punya cahaya. Oke, kita lihat sini teman-teman ya. Kita masuk di PC, download. Ini kamu bisa erase teman-teman yang kamu tidak inginkan. Oke, misalnya kita mau hilangkan ini dia punya ini mawar ya. Oke, kamu lihat sini teman-teman. Caranya itu kamu klik kanan, kemudian kamu edit ya with photos. Di sini teman-teman, kita masuk kepada AI-nya ini, AI ya. Kamu lihat sini teman-teman, kita akan erase ini. Oke, kita lihat sini teman-teman, kita tunggu ya. Oke, lihat sini teman-teman, udah nggak ada ya. Ini sama dengan Photoshop teman-teman, meskipun tidak secanggih Photoshop, paling tidak kamu sudah bisa melakukannya dengan Windows 11 kamu. Jadi itu yang ketujuh teman-teman ya, AI Generative Erase dan di Paint dan juga di Photos. Kali ini saya menggunakan Photos teman-teman. Di Paint juga bisa sebetulnya ya. Oke, itu yang ketujuh teman-teman. Kemudian yang ke-8 itu yang ada namanya Advanced Settings. Ya, di Windows Setting itu sekarang ada Advanced Setting teman-teman. Ini berguna sekali. Kita masuk lagi Windows Setting teman-teman. Kita masuk kembali kepada sistem. Kebanyakan di sistem ini teman-teman. Kita masuk kembali kepada ini teman-teman. Kita masuk ke Advanced yang ini. Ini Advanced ya. Di Advanced ini banyak sekali teman-teman. Ya, banyak hal-hal yang baru. Advanced ini tadinya adalah for developers. Tapi sekarang for developers sudah dimasukkan kemari. Dan dia sekarang ini ada di sini teman-teman. Ini development mode dia ganti di sini. Ini bagus sekali teman-teman ya. Jadi mulai dari ada yang namanya Entas, File Explorer, ada Virtual Workspace. Ini yang paling bagus sekali teman-teman. Kamu nggak perlu lagi masuk kemana-mana. Kamu cukup klik ini. Kemudian kalau kamu masuk, misalnya kamu ingin on-kan Windows Hypervisor Platform, kamu tinggal langsung aja di sini. Jadi itu yang ke-8, Advanced Settings teman-teman. Kemudian yang ke-9, ini peningkatan di Windows Share teman-teman. Ini Windows Share mantap sekali teman-teman ya. Misalnya kita buka di PC, kita buka download lagi. Ini yang paling banyak. Misalnya ini teman-teman, kamu mau share yang ini. Kamu mau share yang ini teman-teman ya. Ini foto hitam ini, kamu klik kanan, kemudian kamu share ini teman-teman. Bagusnya teman-teman, sebelum kamu share, kamu bisa edit dia. Misalnya originalnya aja, kalau kamu merasa besar teman-teman, kamu bisa menggantinya menjadi low ya. Dia punya size-nya menjadi low. Ini kan 78 teman-teman ya. Kita kasih low misalnya, dia menjadi 27. Kita kasih misalnya menjadi medium, dia jadi 35. Kita kasih kembalikan ke aslinya, itu 78. Ya ini bagus sekali. Terus kemudian juga kamu bisa share ke ini banyak hal. Oke, nearby sharing kah, Outlook kah, bla bla bla, terserah kamu. Oke, itu yang ke-10 teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir. Ini dia teman-teman. Saya suka ini ya. Apakah kamu mau coba meningkatkan bahasa Inggris kamu atau hanya sekedar ngomong-ngomong, tidak ada teman kamu ya, ini peningkatan voice access teman-teman.
terutama tentu saja di Copilot-nya. Nah, sekarang coba saya coba untuk membangunkan Copilot dengan voice. Hey Copilot. Oke, jadi kamu bisa menggunakan voice kamu teman-teman, suara kamu untuk membuka Copilot. Dan kamu juga bisa menyuruh meskipun belum banyak hal yang dia bisa lakukan teman-teman ya. Paling tidak dia bisa lah. Sekarang saya tanya nih, saya coba pakai bahasa Inggris dulu. How are you today? I'm doing really well, thanks for asking. I like the mix of languages there, so if you ever want to switch it up, just letting you know. Anyway, what's on your agenda for today? Alright, nothing much. I would like to speak bahasa Indonesia. Is it possible? Tentu saja bisa banget. Kita bisa ngobrol dalam bahasa Indonesia kapan aja kamu mau. Oke, saya mau tanya ini, apakah di daerah saya itu akan hujan hari ini atau tidak? Tadi aku cek cuaca buat hari ini di Sincau Utara, dan sepertinya nggak ada hujan yang signifikan. Hari ini sebagian besar berawan dan kemungkinan hujannya sekitar 31% aja. Kelihatannya kamu bisa santai. Ngomong-ngomong ada lagi yang mau kamu bahas? Oh ya, bagaimana dengan nanti malam? Karena rencananya saya akan keluar nanti malam ini. Kebetulan ya hari Sabtu malam Minggu, apakah nanti malam akan hujan atau tidak? Nanti malam, kelihatannya ada sedikit peluang hujan ringan, tapi nggak terlalu besar. Jadi sepertinya rencana malam minggumu tetap aman, nggak perlu khawatir. Nah, ada hal seru lain yang pengen kamu lakuin malam ini? Oke, I guess that's it. Saya kira cukup itu saja. Thank you very much. You got it. Senang banget bisa ngebantu. Kalau ada hal lain yang pengen diobrolin, tinggal panggil aja. Enjoy malam minggunya dan sampai ketemu lagi di obrolan berikutnya. Alright, I guess that's it. Saya kira itu aja teman-teman ya. Jadi saya akhiri tadi itu dengan peningkatan voice access. Jujur saya suka sekali teman-teman. Terkadang saya suka juga mempraktekkan bahasa Inggris saya. Apakah sudah benar atau belum ya. Maklum lah, orang Indonesia kan terkadang belepotan. Kalau kamu ada pertanyaan seputar sharing ini, kamu tanyakan saya di kolom komentar. Thank you for watching folks. Thank you for watching friend. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.